Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo, berjumpa lagi di channel saya, channel seputar perkopian. Nah, di sini saya akan coba membahas sedikit mengenai kopi yang kekurangan kalsium, bolo, dengan ciri-ciri seperti apa. Namun sebelum itu, bolo, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya agar channel saya ini dapat membantu para petani-petani pemula khususnya. Oke, langsung saja, bolo, tidak berlama-lama agar tidak memakan durasi, bolo. Namun jangan di skip-skip video saya ini agar tidak terjadi gagal paham, bolo. Langsung saja. Nah, ini saya coba tunjukkan kopi yang kondisinya kekurangan kalsium, bolo. Nah, ini alhamdulillah sudah mulai menunjukkan perubahan, bolo. Setelah kita lakukan hal-hal yang dapat membuat pertumbuhan kopi ini sedikit membaik. Nah, apa ciri-cirinya, bolo? Kopi yang kekurangan kalsium, bolo. Biasanya untuk daun bawahnya itu menguning, bolo, dan layu. Nah, ini seperti ini, bolo, ya. Ini daunnya menguning, kecil, dan layu. Ini awalnya sangat kuning, bolo. Namun ini sudah mulai membaik setelah kita lakukan penanganan. Nah, untuk ciri-ciri yang kedua, bolo, nah, biasanya itu terjadi pada akarnya, bolo. Akarnya itu uh, seperti terbakar ataupun berwarna kecoklatan hingga tidak tumbuh uh, titik untuk rangsangan akar serabutnya, bolo. Untuk ciri-ciri yang ketiga, bolo, itu biasanya pertumbuhannya sangat lambat ataupun kerdil, bolo. Nah, contohnya seperti ini, daunnya sangat kecil dan mengeriting, bolo. Dan biasanya juga terjadi gugur daun, bolo. Dan yang keempat, bolo, nah itu biasanya untuk pembungaannya sendiri, bolo, itu kurang maksimal atau ada kerusakan pada bunga, terjadi gosong ataupun layu, bolo. Nah, untuk ciri-ciri yang kelima, bolo, biasanya untuk perakaran dan batangnya itu sangat lemah, bolo. Nah, maka mudah terserang penyakit, bolo, serta rapuh pada ranting. Dan yang keenam itu terjadi cacat pada buah, bolo. Nah, buahnya kurang sempurna. Contohnya seperti ini, bolo. Nah, ini buahnya sangat layu atau terjadi gosong-gosong pada ujung dari buah ini, bolo. Nah, ini ciri-ciri kekurangan kalsium seperti ini, bolo. Nah, beda dengan kopi yang kekurangan nitrogen. Kalau kopi yang kekurangan nitrogen, bolo, biasanya untuk daun itu masih lebar dan dia terjadi menguning menyeluruh, bolo. Nah, itu biasanya terjadi kekurangan nitrogen. Namun ini dengan daun yang mengecil, mengeriting, ini adalah ciri-ciri kopi yang kekurangan kalsium. Dan biasanya untuk pohonnya sendiri, bolo, akan mengalami retak-retak apabila kopi kita ini mengalami kekurangan kalsium. Nah, bagaimana mengatasinya, bolo? Nah, mengatasinya kita coba menggunakan pupuk yang mengandung kalsium, bolo. Ataupun kita bisa menaburkan dolomit pada pohon kopi kita dengan memberikan pupuk organik atau pupuk kandang. Nah, ini contohnya, bolo, ini yang sudah kita lakukan pemberian pupuk, bolo. Nah, ini kita berikan pupuk kandang yang kita campur dengan kulit kopi. Ya, alhamdulillah kopi kita ini sudah mulai menunjukkan perubahan, bolo. Walaupun masih sedikit layu, namun untuk kondisinya sudah mulai menghijau. Dan kita juga bisa memberikan pupuk NPK yang kandungan nitrogennya lumayan tinggi, bolo. Nah, yaitu dengan
memberikan pupuk NPK grower. Nah, tidak usah banyak-banyak boloh, cukup 2 sendok saja agar pertumbuhan kopi kita ini mengalami perubahan boloh. Nah, mudah-mudahan ini bisa sembuh dan bertahan sampai musim depan boloh. Biasanya boloh kopi yang kekurangan kalsium itu terjadi pada tanah yang berpasir boloh. Nah, itu yang rata-rata tanah yang berpasir ataupun cadas itu biasanya untuk kalsiumnya sendiri itu sangat terhambat boloh. Maka perlu penanganan khusus dengan pemberian dolomit ataupun pupuk kandang agar kopi kita ini mengalami perubahan. Dan bisa juga terjadi pada tanah yang pH-nya terlalu asam boloh. Nah, apabila kita mempunyai alat ukur pH tanah itu lebih bagus boloh. Maka kita akan mengetahui seperti apa kondisi tanah pada kebun kita. Karena semua kopi ataupun kebun boloh itu belum tentu dalam satu bidang itu akan berbuah lebat semua boloh. Pasti ada beberapa pohon kopi atau bahkan ratusan kopi yang buahnya tidak selebat kopi-kopi yang lain. Karena itu fakta di lapangan boloh, itu tidak bisa kita pungkiri karena setiap bidang atau setiap posisi tanah itu kadang berbeda dari segi kandungan ataupun pH tanahnya boloh, dari tingkat keasamannya. Semua itu tergantung pada kita boloh selaku petani, karena kita yang paham dengan kebun kita, dengan kondisi kopi kita. Nah, untuk video-video ini sebenarnya boloh itu hanya referensi atau perbandingan. Apabila video itu bisa kita atau membuat kita bermanfaat, ya bisa kita lakukan. Jika tidak, ya tidak jadi masalah boloh, karena semua itu tergantung pada kitanya sendiri boloh, karena kita yang paham kondisi pohon kopi dan kondisi kebun kita itu sendiri. Karena di situ di setiap kebun untuk masa generatif saat ini itu pasti ada beberapa pohon yang di masa vegetatif juga boloh, dengan sulaman yang baru atau setekan yang baru, itu termasuk kopi-kopi yang masanya masa vegetatif. Nah, mungkin itu saja boloh. Mudah-mudahan video-video saya ini bermanfaat. Jika suka tekan tombol like-nya, jangan lupa komen. Jika yang belum subscribe ya silahkan subscribe boloh, agar bisa menjadi motivasi saya dalam membuat video-video yang bermanfaat boloh. Mungkin itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam petani.